ini saya akan membahas materi tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan, serta wewenang pemerintah daerah. Nah, penjelasan yang pertama yaitu materi tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain dari pengertiannya, ada loh jenis-jenis desentralisasi. Jenis-jenisnya itu ada 7. Yang pertama ada dekonsentrasi, yaitu pemelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada perangkatnya di daerah. Yang kedua ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu kepada badan atau pejabat di luar struktur pemerintahan. Nah, yang ketiga ada devolusi. Devolusi yaitu penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengelola keuangan sendiri. Dan yang keempat ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan tertentu dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Nah, yang kelima ada desentralisasi politik. Transfer kekuasaan pengambilan keputusan politik kepada unit pemerintahan yang lebih rendah atau masyarakat, contohnya kepala daerah secara langsung. Selanjutnya yang keenam, ada desentralisasi administratif, yaitu retribusi wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk penyediaan layanan publik antar tingkatan pemerintahan. Dan yang ketujuh, ada desentralisasi fiskal, yaitu pengalihan tanggung jawab keuangan dan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kewenangan mengolah pendapat dan pengeluaran daerah. Jenis-jenis desentralisasi yaitu mempunyai tujuan. Tujuannya itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Yang keempat, ada mempercepat pembangunan di daerah sesuai dengan potensi kebutuhan lokal. Yang kelima, ada mencegah pemusatan kekuasaan yang berlebihan di tingkat pusat. Dan yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah, dari tujuannya, pasti desentralisasi mempunyai dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Akan menjelaskan dampak positifnya dulu, yaitu pemerintahan daerah dapat mengolah sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dan pengembangan potensi kebudayaan daerah menjadi lebih mudah. Sebagian besar keputusan dan kebijakan di daerah dapat diambil tanpa campur tangan pemerintah pusat dan memperkuat ikatan sosial budaya di daerah. Nah, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu potensi praktik korupsi di tingkat daerah meningkat dan muncul persaingan antar daerah yang berlebihan dalam menonjolkan kebudayaan yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan. Dan juga euforia, kewenangan daerah yang berlebihan dapat menyebabkan pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu. Nah, penjelasannya, desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan daerah agar lebih mandiri dalam mengolah urusan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya ada materi tentang dekonsentralisasi. Pengertian dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada perangkatnya di daerah, yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepada investasi vertikal di wilayah tertentu. Dalam dekonsentralisasi, wewenang yang dilimpahkan terbatas pada urusan administrasi, sedangkan kewenangan politik dan tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Asas dekonsentralisasi ini merupakan kombinasi antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini mempunyai tujuan, yaitu tujuannya meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintah, pengolahan pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Selanjutnya ada memperpendek rentang kendali pemerintah pusat dalam menjangkau dan mengawasi daerah,
dan menjaga keserasian pelaksanaan kebijakan nasional di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memelihara komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara, dan juga mewujudkan pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah, terpeliharanya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dekonsentralisasi juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, secara politis dapat mengurangi keluhan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, memungkinkan kontak langsung antar. Nah, yang ketiga, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di berbagai bidang. Nah, yang kelima, dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Dan yang keenam, ada memudahkan pemerintah pusat dalam mengakses informasi dari daerah. Dan juga dekonsentrasi mempunyai kekurangan nih. Kekurangan yang pertama, struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks sehingga koordinasi menjadi lebih sulit. Dan yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Dan yang ketiga, berpotensi mendorong timbulnya fanatisme daerah dan juga pengambilan keputusan cenderung memakan waktu lebih lama. Ya, ada materi tentang pembangunan. Pengertian pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dan kesinambungan ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Nah, pembangunan mempunyai aspek-aspek, yaitu pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan produksi, barang dan jasa, investasi, inovasi teknologi, dan perbaikan infrastruktur. Dan yang kedua, pembangunan sosial berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Aspek ini juga mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan modal sosial. Selanjutnya ada pembangunan politik. Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aspek ini menekankan pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan kebudayaan meliputi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa. Pembangunan kebudayaan memperkuat jati diri bangsa dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Nah, pembangunan mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan, dan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan good governance and supremasi hukum, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pasti ada indikator keberhasilan pembangunan, yaitu indikator ekonomi. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, investasi, dan neraca perdagangan. Dan yang kedua, indikator sosial, indeks pembangunan manusia atau IPM, yang mencakup harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak, tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Materi yang terakhir yaitu materi tentang wewenang pemerintah daerah. Nah, wewenang pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan undang-undang ini, kewenangan pemerintah daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali beberapa bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan juga agama. Selain bidang-bidang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Kewenangan ini meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan sosial dan masyarakat.
Selain itu, terdapat urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu meliputi pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan perhubungan, komunikasi dan informatika, dan korupsi usaha kecil dan menengah. Dan juga ada penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, statistik, arsipan, perpustakaan. Nah, urusan pemerintahan pilihan yaitu adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan daerah. Contoh pilihan antara lain yaitu pertanian, kehutanan, kelautan, perikatan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Wewenang pemerintah daerah provinsi, selain kewenangan umum di atas, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten atau kota, serta urusan pemerintahan yang tidak tahu belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota. Nah, beberapa contoh kewenangan pemerintah provinsi meliputi, yang pertama ada perencanaan dan pengendalian pembangunan lintas kabupaten atau kota, yang kedua penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten atau kota, yang ketiga ada penanganan bidang kesehatan lintas kabupaten atau kota, dan yang keempat penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, yang kelima pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota, yang keenam fasilitasi pengembangan kooperasi, usaha kecil dan menengah lintas kabupaten kota. Selanjutnya ada wewenang pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat lokal atau dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Nah, contoh kewenangan pemerintah kabupaten atau kota meliputi yang pertama perencanaan dan pengendalian pembangunan tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga penanganan bidang kesehatan tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Dan yang kelima pelayanan bidang ketenagakerjaan tingkat kabupaten atau kota. Dan yang keenam, pengendalian lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota. Dan yang ketujuh, pelayanan pertahanan tingkat kabupaten atau kota. Sampai di sini, semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih dan see you.